Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Rahayu rahayu rahayu. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu mengupas rahasia-rahasia Jawa, Primbon, dan misteri weton yang bikin kita semakin penasaran akan makna hidup. Semoga dulurku semua selalu sehat, rezeki lancar, dan senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Pernah nggak sih kalian ketemu sama seseorang yang auranya bikin nyaman, rezekinya lancar, atau punya hal-hal unik yang bikin kita terheran-heran? Kadang kita mikir, kok bisa ya orang ini seperti punya daya tarik khusus yang bikin orang lain segan sekaligus kagum? Nah, kalau kalian pernah menemukan orang seperti itu, bisa jadi dia lahir di weton Legi. Dalam tradisi Jawa, weton ini dikenal penuh misteri. Katanya, ada 5 hal besar dari weton Legi yang sering bikin orang lain takjub, bahkan sampai tercengang. Tapi sebelum kita bongkar satu persatu misterinya, yuk, dulurku bantu support channel ini dengan cara klik tombol like, share video ini ke dulurku kalian, subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru, dan jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar. Semoga yang tulis sholawat diberi kelancaran hidup dan dilindungi dari segala bahaya. Amin. Dulurku, dalam ilmu primbon Jawa, weton bukan hanya sekadar hitungan hari lahir, tapi dipercaya membawa energi, sifat, dan jalan hidup yang unik bagi setiap orang. Nah, weton Legi termasuk salah satu yang punya cahaya istimewa. Bukan berarti semua orang Legi itu sama persis, tapi ada pola-pola umum yang membuat mereka sering terlihat berbeda di mata orang lain. Misteri inilah yang membuat banyak orang penasaran, kagum, bahkan sampai segan pada mereka. Mari kita bongkar satu persatu 5 misteri weton Legi yang bikin orang lain takjub. Misteri pertama, kekuatan perasaan yang tajam lur. Salah satu hal yang paling sering bikin orang lain kagum pada mereka yang lahir di weton Legi adalah kekuatan perasaan atau intuisi mereka yang begitu tajam. Intuisi ini bukan sekadar perasaan biasa yang kadang benar, kadang salah. Pada orang Legi, intuisi seringkali terasa begitu kuat dan tepat, sampai orang lain mengira mereka punya semacam indera keenam. Orang Jawa menyebut hal ini dengan istilah roso, yaitu kemampuan hati untuk menangkap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Nah, orang Legi ini biasanya punya roso yang lebih peka dibanding weton lain. Mereka bisa merasakan gelombang energi dari orang lain, bisa membaca suasana tanpa banyak kata, bahkan kadang tahu ada sesuatu yang bakal terjadi sebelum benar-benar terjadi. Misalnya, pernah ada seorang wanita yang lahir di weton Legi. Ia bercerita bahwa suatu malam hatinya tiba-tiba gelisah, padahal tidak ada alasan jelas. Ia tidak bisa tidur, hanya mondar-mandir di dalam rumah. Tidak lama kemudian, datang kabar bahwa kerabatnya mengalami kecelakaan. Gelisah yang ia rasakan ternyata pertanda. Contoh lain, ada seorang pria Legi yang tiba-tiba merasa bahagia tanpa sebab, dan benar saja, beberapa jam kemudian ia mendapat kabar bahwa usaha yang ia tekuni akhirnya berhasil besar. Banyak orang di sekitar mereka sering berkata, "Kok kamu bisa tahu, ya?" Atau, "Perasaanmu kok pas banget." Inilah yang membuat orang lain kagum pada misteri Legi. Mereka tidak hanya hidup dengan logika, tapi juga dengan rasa batin yang kuat. Kekuatan intuisi ini juga membuat orang Legi sering jadi tempat curhat. Dulurkunya merasa nyaman bercerita, karena orang Legi biasanya langsung bisa menangkap inti masalah tanpa perlu banyak penjelasan. Kadang, dengan hanya mendengar beberapa kalimat, mereka sudah bisa memahami apa yang dirasakan orang lain. Dan nasihat mereka sering tepat sasaran, karena didasari oleh kepekaan batin, bukan sekadar teori. Ada juga cerita dari pedagang Legi di pasar. Ia bisa tahu kapan harus membawa barang dagangan lebih banyak atau lebih sedikit. Katanya, ia hanya mengikuti perasaan saja. Aneh tapi nyata, perasaan itu jarang meleset. Saat ia merasa harus membawa banyak barang, dagangannya selalu habis. Saat ia merasa cukup membawa sedikit, ternyata benar-benar sepi pembeli. Orang-orang di sekitarnya sampai geleng-geleng kepala, "Kok bisa ya firasatmu selalu benar?" Kekuatan roso ini juga memberi perlindungan alami bagi orang Legi. Misalnya, mereka bisa tiba-tiba merasa enggan pergi ke suatu tempat. Ternyata setelahnya ada kejadian buruk di tempat itu. Atau mereka menolak ajakan tanpa alasan jelas, lalu terbukti bahwa keputusan itu menyelamatkannya dari bahaya. Namun, yang menarik,
Orang Legi tidak selalu sadar kalau mereka punya intuisi sekuat itu. Bagi mereka, itu hanya perasaan biasa. Tapi bagi orang lain, ini luar biasa. Karena tidak semua orang bisa merasakan hal-hal halus seperti itu. Orang Legi ibarat kompas yang selalu mengarah ke jalan yang tepat, meski mereka tidak melihat peta. Kalau dianalogikan, orang Legi itu seperti punya radar batin yang bisa menangkap sinyal-sinyal dari semesta. Radar ini membantu mereka mengambil keputusan dengan tepat, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Dan radar inilah yang bikin banyak orang segan, karena mereka merasa tidak bisa sembarangan berbohong atau menyembunyikan sesuatu dari orang Legi. Aura kepekaan itu membuat siapapun yang berhadapan dengan mereka jadi merasa terbaca. Jadi, misteri ketiga weton Legi adalah kekuatan intuisi atau perasaan tajam yang mereka miliki. Mereka bisa menangkap tanda-tanda sebelum orang lain menyadarinya, bisa membaca hati orang lain, dan sering mendapat firasat yang benar. Inilah yang bikin orang lain sering takjub sekaligus segan, karena berhadapan dengan orang Legi rasanya seperti berhadapan dengan cermin. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun dari sorot matanya. Misteri kedua, karisma yang sulit dijelaskan Lur. Kalau kita membicarakan orang yang lahir di weton Legi, ada satu hal lain yang sering bikin orang lain kagum dan takjub, yaitu karisma mereka yang sulit dijelaskan. Karisma ini bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, bukan pula sesuatu yang bisa dipelajari dengan cepat. Karisma ini hadir secara alami, seolah merupakan anugerah bawaan yang menyertai orang Legi sejak lahir. Bayangkan begini, dalam sebuah ruangan penuh orang, ada satu sosok Legi yang duduk diam tanpa banyak bicara. Ia tidak berusaha menonjolkan diri, tidak berusaha tampil keren, bahkan bisa jadi penampilannya sangat sederhana. Tapi entah kenapa, mata banyak orang tertuju padanya. Seolah ada magnet yang membuat orang lain ingin tahu lebih banyak, atau setidaknya menghargainya tanpa alasan jelas. Inilah yang disebut dengan pancaran karisma alami. Orang Legi biasanya punya sorot mata yang menenangkan tapi sekaligus dalam. Tatapan mereka sering bikin orang merasa dihargai, namun juga bisa membuat orang merasa terbaca. Senyum mereka pun punya daya tarik tersendiri. Tidak dibuat-buat, tapi bisa membuat orang lain merasa dekat, nyaman, sekaligus segan. Aura seperti inilah yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi nyata terasa. Ada kisah dari seorang guru di sebuah desa yang lahir pada weton Legi. Guru ini bukanlah orang yang kaya raya, bukan pula pejabat, tapi dihormati oleh murid-murid dan masyarakat. Bukan hanya karena kepintarannya, tapi karena harisma yang memancar dari dirinya. Setiap kali ia berbicara, orang-orang mau mendengarkan dengan seksama. Bahkan ketika ia menegur murid yang nakal, anak-anak itu tidak merasa takut, tapi justru merasa dihargai. Karismanya membuat ucapannya lebih mengena dibanding teriakan atau hukuman keras. Dalam dunia kerja, orang Legi seringkali dianggap sebagai natural leader. Mereka tidak perlu memaksakan diri untuk jadi pemimpin. Orang-orang secara alami menaruh rasa hormat dan segan pada mereka. Misalnya, dalam sebuah tim, meskipun orang Legi bukan atasan resmi, dulurkunya sering meminta pendapatnya atau menjadikannya penengah saat terjadi perdebatan. Hal ini terjadi karena karisma mereka memancarkan rasa wibawa yang sulit ditolak. Karisma ini juga memengaruhi hubungan sosial mereka. Banyak orang Legi yang mudah disenangi oleh lawan jenis. Mereka bukan tipe yang genit atau suka pamer, tapi justru karena kesederhanaan dan ketulusan itulah mereka terlihat menawan. Kadang, tanpa mereka sadari, banyak orang diam-diam menaruh hati. Karisma ini ibarat cahaya redup yang tidak menyilaukan, tapi justru membuat orang betah berlama-lama di dekatnya. Yang menarik, karisma orang Legi juga punya efek di dunia gaib. Konon, makhluk halus lebih segan pada orang yang punya pancaran wibawa. Sama seperti manusia yang segan pada pemimpin karismatik, makhluk halus pun merasakan hal serupa. Karena karisma itu bukan hanya soal penampilan luar, tapi tentang energi batin yang memancar. Energi ini bisa terasa seperti perisai yang melindungi mereka. Namun, ada sisi lain dari karisma Legi ini. Kadang orang dengan weton Legi justru merasa heran, kenapa mereka sering jadi pusat perhatian padahal tidak berusaha. Ada yang merasa risih, ada pula yang lama-lama terbiasa. Tapi bagaimanapun, karisma itu tetap melekat dan tidak bisa dihilangkan. Karena karisma sejati memang bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat,
melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam diri. Kalau dianalogikan, karisma orang Legi itu seperti api unggun di malam gelap. Ia tidak berusaha menarik perhatian, hanya menyala dengan tenang. Tapi semua orang yang ada di sekitarnya akan berkumpul, merasa hangat, dan enggan pergi. Begitulah orang Legi, kehadirannya memberi cahaya, memberi rasa aman, sekaligus menimbulkan rasa kagum. Jadi, misteri keempat weton Legi yang bikin orang lain takjub adalah karisma alami yang mereka miliki. Karisma ini tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi nyata terasa. Membuat orang lain segan, hormat, bahkan kagum, meskipun mereka sendiri tidak berusaha untuk menonjol. Misteri ketiga, aura damai yang menenangkan lur. Dulurku, pernah nggak kalian bertemu seseorang yang tanpa banyak bicara saja sudah bikin hati tenang? Orang itu mungkin nggak banyak omong, nggak suka pamer, bahkan penampilannya sederhana. Tapi entah kenapa, kalau kita ada di dekat dia, rasanya adem. Seperti duduk di bawah pohon rindang di siang bolong yang panas. Nah, inilah salah satu misteri yang paling menonjol dari orang yang lahir di weton Legi. Mereka membawa aura damai yang menenangkan. Aura damai ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Sejak dulu, dalam primbon Jawa, weton Legi sering dikaitkan dengan energi yang lembut dan menyejukkan. Orang Legi digambarkan seperti air yang mengalir tenang. Air memang tampak sederhana, tidak ribut, tidak meledak-ledak. Tapi justru karena ketenangannya itulah, ia bisa memberi kehidupan pada apa saja yang disentuhnya. Begitu juga dengan orang Legi. Kehadirannya sering memberi rasa aman bagi orang-orang di sekitarnya. Misalnya begini, ada dua orang teman yang sedang bertengkar hebat. Suasana memanas, kata-kata kasar mulai keluar. Lalu, datanglah seorang teman yang lahir di weton Legi. Ia tidak perlu marah atau ikut berteriak. Cukup dengan menengahi dengan kata-kata sederhana seperti, "Sudahlah, nggak usah diperpanjang." Semua pasti bisa dibicarakan baik-baik. Aneh tapi nyata, kedua orang yang tadi panas bisa jadi lebih tenang. Bukan semata karena kata-katanya, tapi karena auranya yang membawa kesejukan. Banyak orang bilang, orang Legi itu punya senyum penetral. Senyum mereka bisa meluluhkan suasana. Kalau ada orang yang sedang gelisah, lalu bertemu orang Legi yang tersenyum dengan tulus, biasanya hati jadi lebih ringan. Itulah kenapa orang Legi sering dijadikan tempat curhat oleh banyak orang. Meski mereka tidak selalu punya solusi, tapi mendengarkan dengan hati yang tenang saja sudah membuat orang lain merasa lega. Ada cerita menarik dari sebuah desa di Jawa Tengah. Konon, ada seorang ibu yang lahir di weton Legi. Beliau sering menjadi penengah ketika ada masalah antar warga. Suatu kali, dua keluarga hampir bentrok karena masalah batas tanah. Suasana benar-benar tegang, bahkan ada yang sudah menyiapkan senjata tajam. Tapi begitu ibu ini datang, ia hanya duduk di tengah, mengajak semua orang bicara dengan tenang. Ajaibnya, dalam waktu singkat amarah mereda. Masalah yang tadinya seperti mau meledak akhirnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Warga desa percaya, bukan hanya karena kata-kata ibu itu, tapi karena auranya yang menyejukkan membuat semua orang tak tega melanjutkan konflik. Hal ini juga menjelaskan kenapa banyak orang Legi dihormati, meski mereka bukan orang kaya atau pejabat. Rasa damai yang mereka bawa adalah sesuatu yang langka. Orang lain sering merasa kagum, bahkan segan, karena jarang ada orang yang bisa sebegitu menenangkan hanya dengan hadir. Yang menarik, aura damai ini juga sering membuat orang Legi jarang diganggu makhluk halus. Dalam kepercayaan Jawa, makhluk halus suka mendekat pada energi negatif, seperti rasa takut, marah, atau gelisah. Tapi orang Legi justru membawa ketenangan. Energi ini tidak cocok dengan dunia gaib yang sifatnya panas atau kacau. Akibatnya, makhluk halus cenderung menjauh. Bahkan ada cerita, rumah yang sebelumnya sering ada gangguan, setelah dihuni keluarga dengan anak Legi, gangguan itu mereda. Kalau dianalogikan, orang Legi itu seperti lilin kecil di tengah ruangan gelap. Meski cahayanya tidak terlalu besar, tapi cukup membuat kegelapan terasa tidak terlalu menakutkan. Kehadirannya memberi rasa nyaman, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain. Inilah yang membuat misteri pertama weton Legi begitu menakjubkan. Aura damai yang mereka bawa mampu menenangkan suasana, meredakan konflik, bahkan melindungi dari hal-hal negatif.
Dan yang lebih hebat lagi, semua itu muncul secara alami, bukan sesuatu yang mereka usahakan. Misteri keempat, rezeki yang seolah mengalir lancar lur. Kalau berbicara tentang rezeki, semua orang pasti ingin mendapatkannya dengan mudah dan lancar. Tapi kenyataannya, tidak semua orang bisa. Ada yang harus banting tulang siang malam, ada yang sering tertutup jalannya, ada pula yang serasa jalannya dipermudah meski usahanya tidak seberapa. Nah, orang yang lahir di weton legi seringkali termasuk golongan yang terakhir ini. Rezekinya seolah mengalir lancar, bahkan sering datang dari arah yang tidak terduga. Orang tua Jawa zaman dulu percaya bahwa weton legi membawa kebak tuh. Artinya kehidupan mereka selalu ada jalan, selalu tumbuh, dan jarang benar-benar buntu. Mereka mungkin bukan yang paling kaya, tapi jarang sampai hidup melarat. Bahkan ketika rezeki terasa seret, selalu saja ada pintu-pintu kecil yang terbuka. Entah itu berupa pertolongan orang lain, peluang mendadak, atau sekadar keberuntungan kecil yang membuat mereka bisa tetap bertahan. Coba kita bayangkan contoh sederhana. Misalnya ada seorang pemuda legi yang awalnya hanya berniat membantu tetangganya memanen padi. Ia melakukannya tanpa pamrih, hanya sekadar meringankan beban. Tapi tanpa disangka, dari situ justru muncul peluang. Pemilik sawah merasa berterima kasih, lalu mengenalkannya pada seorang kerabat yang sedang mencari pekerja. Akhirnya, dari niat baik kecil, rezeki yang lebih besar datang menghampiri. Fenomena semacam ini sering sekali dialami orang legi. Banyak orang di sekitar mereka sampai heran, kok bisa ya, dia selalu dapat jalan rezeki, padahal nggak kelihatan usaha keras banget. Nah, inilah yang disebut misteri. Orang legi seakan punya magnet yang menarik peluang. Seringkali mereka hanya melakukan kebaikan kecil, lalu balasan besarnya datang dengan sendirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang legi juga biasanya pandai membangun hubungan. Mereka ramah, mudah akrab, dan jarang bermusuhan. Dari relasi-relasi inilah, sering muncul jalan rezeki. Kalau orang lain harus melamar ke sana-sini dengan susah payah, orang legi bisa saja tiba-tiba ditawari pekerjaan karena kesan baiknya pada orang lain. Rezekinya datang dari jaringan sosial yang ia bangun secara alami, tanpa disadari. Selain itu, rezeki orang legi tidak selalu berbentuk uang. Kadang berupa kesehatan yang terjaga, kesempatan yang selalu muncul tepat waktu, atau dulurku yang siap membantu di saat sulit. Misalnya, ketika butuh dana mendesak, tiba-tiba ada teman yang menawarkan pinjaman tanpa diminta. Atau ketika bingung mencari peluang usaha, tiba-tiba ada orang yang menawari kerjasama. Semua ini membuat orang lain sering berkata, hidupnya kok gampang ya? Selalu saja ada jalan. Orang Jawa menggambarkan rezeki legi ini dengan ibarat sungai. Sungai mungkin kadang deras, kadang kecil alirannya, tapi jarang sekali benar-benar kering. Begitu pula dengan orang legi. Rezeki mereka mungkin tidak selalu besar, tapi hampir selalu ada. Bahkan di saat terdesak pun, ada saja celah yang terbuka untuk menyelamatkan mereka. Namun, bukan berarti orang legi bisa hidup tanpa usaha. Justru, misteri ini terjadi karena mereka biasanya tulus dalam bertindak. Mereka suka menolong, murah hati, dan tidak terlalu perhitungan dalam berbagi. Nah, sifat inilah yang membuat semesta seolah ikut membantu mereka. Orang Jawa percaya, semakin mereka berbuat baik, semakin banyak pintu rezeki yang terbuka. Dan benar saja, semakin orang legi ikhlas, semakin rezekinya lancar. Ada cerita dari seorang pedagang legi di pasar tradisional. Dagangannya tidak selalu yang paling bagus, tapi entah kenapa pembelinya selalu ramai. Bahkan ketika pedagang lain mengeluh sepi, lapaknya tetap ada saja yang mampir. Para pembeli bilang, mereka suka belanja di situ karena merasa nyaman, karena senyumnya tulus. Lihat, betapa sederhana hal yang dilakukan, tapi efeknya bisa mendatangkan rezeki yang terus mengalir. Maka tidak heran jika banyak orang kagum dengan misteri weton legi ini. Rezekinya seperti air yang terus mengalir. Mungkin tidak selalu deras, tapi cukup untuk membuat hidupnya jarang kekurangan. Inilah yang membuat orang lain sering berkata dengan nada takjub, orang legi itu kayaknya ada saja jalan hidupnya. Selalu selamat, selalu ada rezeki, meski kelihatannya santai. Misteri kelima, perlindungan gaib yang tak terlihat lur. Salah satu misteri paling menakjubkan dari orang yang lahir di weton legi
adalah keyakinan bahwa mereka sering mendapatkan perlindungan gaib yang tak terlihat. Perlindungan ini bukan berarti mereka kebal terhadap semua masalah, tapi lebih kepada bagaimana mereka sering terhindar dari bahaya atau selamat dari situasi sulit dengan cara yang sulit dijelaskan. Dalam tradisi Jawa, ada istilah pang-ayoman leluhur. Artinya, leluhur yang sudah meninggal masih memberikan penjagaan kepada keturunannya. Nah, orang Legi dipercaya punya ikatan yang sangat kuat dengan leluhur, sehingga penjagaan itu terasa lebih nyata. Banyak cerita yang menggambarkan hal ini. Misalnya, ada kisah seorang pemuda Legi yang pulang malam melewati jalan sepi penuh cerita angker. Jalan itu terkenal sering menampakkan sosok hitam besar, sampai banyak orang memilih memutar lebih jauh daripada melewati sana. Tapi si pemuda Legi ini entah kenapa merasa biasa saja. Ia lewat dengan santai, bahkan bersiul kecil. Aneh, tidak ada satupun gangguan yang muncul. Orang-orang percaya, itu karena ia dilindungi oleh energi gaib yang membuat makhluk halus enggan mendekat. Contoh lain, ada seorang ibu Legi yang pernah hampir mengalami kecelakaan. Sepeda motor yang ia kendarai sudah oleng, hampir terjatuh, tapi tiba-tiba ada angin yang membuat motornya stabil lagi. Ia sendiri bingung, karena tidak ada logika yang bisa menjelaskan. Orang-orang tua di desanya berkata, itu tandanya beliau dijaga. Perlindungan gaib ini juga bisa berupa terhindar dari niat jahat orang lain. Ada orang Legi yang pernah difitnah, tapi anehnya kebenaran cepat sekali terungkap. Seakan-akan ada kekuatan yang menjaga agar dirinya tidak jatuh terlalu lama dalam masalah. Atau ketika ada orang berniat jahat, tiba-tiba niat itu gagal dengan sendirinya. Hal-hal seperti ini sering dialami orang Legi, sehingga orang lain takjub sekaligus heran. Ada pula kepercayaan bahwa orang Legi sering punya penjaga, berupa makhluk gaib baik yang diwariskan dari leluhur. Penjaga ini tidak selalu terlihat, tapi keberadaannya bisa dirasakan. Misalnya, ketika orang Legi masuk ke tempat angker, suasana jadi lebih tenang. Hewan-hewan malam yang biasanya gaduh, tiba-tiba diam. Itu tanda bahwa energi penjaga ikut menemaninya. Kalau kita pakai analogi, orang Legi itu ibarat berjalan di malam hari dengan membawa obor. Obor itu tidak hanya menerangi jalannya, tapi juga membuat binatang buas enggan mendekat. Begitu pula perlindungan gaib mereka, tidak terlihat jelas, tapi efeknya nyata. Yang menarik, perlindungan ini juga sering datang lewat jalan manusia biasa. Misalnya, saat mereka kehabisan uang di perjalanan, tiba-tiba ada orang baik hati yang membantu. Atau ketika sakit, tiba-tiba ada dokter yang menanganinya dengan penuh perhatian. Semua itu seperti kebetulan. Padahal sesungguhnya bisa jadi bagian dari perlindungan yang diberikan oleh Tuhan lewat perantara. Namun, perlu digarisbawahi, perlindungan gaib ini tidak berarti orang Legi bisa semena-mena. Kalau mereka berbuat buruk, perlindungan itu bisa berkurang atau bahkan hilang. Orang Jawa percaya, perlindungan hanya akan terus menyertai kalau orang tersebut tetap menjaga hati, menjaga ucapan, dan tidak melupakan doa. Karena pada akhirnya, semua perlindungan datangnya dari Tuhan, leluhur hanya menjadi perantara. Dan inilah yang sering membuat orang lain takjub. Bagaimana bisa seseorang begitu sering lolos dari bahaya, begitu sering mendapat pertolongan tepat waktu, atau begitu jarang diganggu makhluk gaib, padahal orang lain mengalami sebaliknya? Jawabannya adalah misteri perlindungan tak terlihat yang menyertai mereka. Jadi, misteri kelima weton Legi adalah perlindungan gaib yang tak kasat mata, yang membuat mereka sering selamat dari bahaya, terhindar dari gangguan, dan tetap berjalan dengan tenang di tengah situasi sulit. Inilah alasan mengapa banyak orang memandang mereka dengan kagum, bahkan kadang dengan rasa iri yang bercampur hormat. Nah dulurku, itulah 5 misteri weton Legi yang bikin orang lain takjub. Mulai dari aura damai, rezeki lancar, intuisi tajam, karisma unik, sampai perlindungan gaib yang sering bikin merinding. Tapi ingat, semua kelebihan ini bukan untuk disombongkan. Justru harus jadi pengingat bahwa setiap anugerah punya tanggung jawab. Kalau kita bisa menjaga diri, menjaga hati, dan tetap rendah hati, maka energi positif itu akan semakin besar. Jadi, apakah kamu termasuk orang yang lahir di weton Legi? Atau punya sahabat dan keluarga dengan weton ini? Coba tulis pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa,
Klik like kalau kalian suka video ini. Share ke dulurku kalian. Subscribe biar channel ini makin berkembang. Dan tulis sholawat di komentar untuk keberkahan hidup kita bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.